bagi kamu yang sedang dalam keterpurukan, dalam kesulitan, dalam masalah, sulit rezeki, atau dikejar hutang, hajat itu akan diijabah Allah. Doa-doamu akan dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat seputar rezeki dimanapun kalian berada. Semoga kita semua senantiasa diliputi dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Nah sahabat, dalam video kali ini aku akan membahas tentang suatu amalan yang dapat mengundang rezeki, yaitu bersolawat. Sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk selalu bersolawat. Nah berkaitan dengan channel seputar rezeki, ada beberapa solawat yang diyakini dapat membuka pintu rezeki. Salah satunya solawat Jibril. Solawat ini diberi nama solawat Jibril karena pertama kalinya dibacakan oleh malaikat Jibril, yang pada saat itu malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk mengajarkan Nabi Adam bagaimana bersolawat. Jadi ceritanya kurang lebih pada saat itu di awal-awal penciptaan, Nabi Adam sendirian di surga menikmati berbagai macam kenikmatan yang ada di surga. Tapi pada suatu masa, pada suatu waktu, Nabi Adam itu seperti merasa kesepian. Lalu bahasa sekarangnya kayak galau. Dan tentunya karena Allah Maha Tahu, Allah tahu isi hati Nabi Adam, maka disitulah Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Singkat cerita, di dalam tidur, Nabi Adam seolah-olah bermimpi bertemu seorang wanita yang cantiknya luar biasa. Dalam sebuah riwayat dikatakan Siti Hawa itu cantiknya lebih dari kecantikan bidadari di surga. Nah, pada saat itu ketika mata Nabi Adam terbuka, terbangun, tiba-tiba Siti Hawa sudah ada di depan Nabi Adam. Lalu Nabi Adam kagum, benar-benar kagum dengan kecantikannya. Dan Nabi Adam ingin segera mendekat, ingin menyentuh Siti Hawa. Lalu disetop oleh Allah melalui malaikat Jibril. Dan dijelaskan bahwasanya Nabi Adam belum boleh menyentuh Siti Hawa. Lalu Nabi Adam bertanya, lantas apa syaratnya agar aku bisa menyentuh Siti Hawa? Lalu Allah menjawab, berilah dia mahar. Nabi Adam bertanya lagi, apa maharnya ya Allah? Allah menjawab, bacalah sholawat untuk kekasihku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam bingung, lalu bertanya dengan Allah, siapa beliau itu ya Allah? Kok begitu mulianya, sampai-sampai aku menginginkan sesuatu harus bersolawat dulu ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menjawab, singkatnya kurang lebih, dia adalah anak keturunanmu, dia Nabi penutup, Nabi akhir, dan sebab Muhammadlah makhluk ini diciptakan. Begitulah kurang lebih yang dijelaskan Allah kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam bingung, lalu malaikat Jibril mengajari, dibisikkan ke Nabi Adam, Sallallahu ala Muhammad. Itulah kurang lebih cerita tentang salawat Jibril. Mengapa dinamakan dengan salawat Jibril? Nah teman-teman, keutamaan rutin mendawamkan salawat Jibril ini adalah dapat memperlancar rezeki. Dan rezeki itu bukan hanya berupa uang, karena dalam riwayat dikatakan yang rutin bersolawat maka akan dibukakan 70 pintu rahmat. Bayangkan satu rahmat yang diberikan oleh Allah saja begitu luar biasa, apalagi dibukakan 70 pintu rahmat. Jadi ini bukan rezeki dalam arti sempit, bahkan lebih luas. Iman, kesehatan, keuangan, kebahagiaan, kemudahan, ketenangan, dan banyak lagi. Bahkan dalam beberapa cerita, beberapa pengalaman dari banyak orang mengatakan ketika mulai istiqomah rutin membacakan sholawat ini, mereka merasakan banyak sekali keajaiban, seperti mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka, mendapat kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Dan itu bisa banyak kita lihat di berbagai macam media sosial, pengalaman-pengalaman orang terkait mengamalkan sholawat ini. Dan kalau di YouTube itu banyak sekali orang-orang yang secara khusus membahas tentang sholawat ini. Dan boleh dilihat dari begitu banyak yang membahas tentang sholawat, rata-rata dipenuhi dengan komentar-komentar keajaiban orang-orang mendawamkan sholawat ini.
Jadi bagi kamu yang masih dalam keadaan terpuruk atau dalam kondisi kesulitan, cobalah mulai rutinkan bersolawat. Dan kalau kamu sudah sering mengenal tentang solawat ini, sudah sering mendawamkan solawat ini, tapi belum juga ada keajaiban yang datang, maka yakinlah suatu saat kamu akan menemukan fadilah dari solawat ini. Kamu akan menemukan sesuatu yang luar biasa dengan fadilah solawat ini. Karena semua itu, seperti yang sering aku bilang, ketetapan Allah di atas segalanya. Karena Allah yang maha tahu apa yang dikehendakinya pada setiap makhluk, termasuk balasan atas solawatmu itu. Selain melancarkan rezeki, orang yang rutin mendawamkan solawat ini akan memperoleh kebaikan dan menghapus semua keburukan. Nah, ini jawaban bagi kamu yang merasa sudah mendawamkan solawat, bahkan dalam waktu yang cukup lama, tapi belum merasakan keajaiban-keajaiban dari solawat. Mungkin Allah memberikan dalam bentuk lain, yaitu memperoleh kebaikan-kebaikan. Yang tentunya ketika kebaikan-kebaikan itu hadir dalam diri kita, kita menjadi lebih baik. Misalnya dalam keadaan terpuruk, kondisi kita stres, kita mendapat kebaikan-kebaikan berupa pikiran, ketenangan. Itu adalah rezeki yang luar biasa. Karena dalam konsep-konsep menarik rezeki pun, dasar dari semua itu adalah pikiran yang positif, ketenangan diri, dan segala macam kebaikan. Nah, ini dapat kita peroleh dari rutinnya bersolawat. Dan juga dapat menghapus semua keburukan. Bisa jadi penghalang rezeki kita selama ini berasal dari keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Nah, dengan solawat dapat menghapus semua keburukan itu. Dan itu adalah dasar atau awal dari terbukanya pintu rezeki. Lalu keutamaan solawat berikutnya dapat mengabulkan hajat. Ada seorang ulama yang mengajarkan atau mengijazahkan ketika kita memiliki hajat yang mendesak, yang benar-benar urgent, cobalah bangun di sepertiga malam, lakukan sholat hajat, lalu bacalah sholawat sebanyak 5.000 kali. Insya Allah hajat itu akan kabul. Hajat itu akan diijabah Allah. Doa-doamu akan dikabulkan oleh Allah. Nah, berbicara mengenai ijazah dari seorang ulama yang aku dengar tadi, cara mengamalkan sholawat, bukan hanya itu, terutama dalam sholawat Jibril, itu bisa dilakukan dalam kegiatan keseharian kita, sambil beraktivitas, sambil berkendara. Sholawat bisa dilakukan kapan saja. Makanya sholawat ini adalah salah satu amalan yang paling mudah dikerjakan, yang paling ringan, tapi dampaknya luar biasa. Jadi biasakanlah mulai dari sekarang untuk senantiasa bersolawat. Misalnya sambil kerja, sambil berkendara menuju kantor atau menuju tempat usaha. Kalau ibu-ibu misalnya sambil masak, sambil nyuapin anak, rutinkanlah untuk bersolawat. Banyak juga ulama yang mengijazahkan dan mengajarkan, lakukanlah solawat Jibril sebanyak 1.000 kali di setiap harinya. Minimal 11 hari kamu akan mendapatkan suatu keajaiban. Kamu akan dimudahkan dalam cari rezeki, akan terbuka pintu-pintu rezeki yang selama ini sulit, dan mendapat kemudahan dari segala arah. Jadi marilah mulai sekarang kita rutinkan untuk mendawamkan sholawat minimal 1.000 kali dalam sehari. Lakukan di mana saja, kapanpun, kecuali tempat-tempat najis atau tempat yang dilarang, seperti di kamar mandi atau WC. Dan terakhir, jadikanlah sholawat ini sebagai pembuka di saat kita berdoa. Jadi biasakanlah sebelum kita berdoa, bersolawatlah dahulu Nabi Muhammad SAW. Lalu pintalah apa yang kau minta kepada Allah. Insya Allah dengan solawat ini akan mempercepat Allah memberikan ridhonya atas apa yang kita inginkan. Dan semoga dengan video tentang solawat Jibril ini membuat kita semua senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan hanya karena hajat yang sedang kita miliki, atau hanya karena sekarang kita dalam kondisi keterpurukan, tapi setelah datangnya keajaiban atau kemudahan pun nantinya semoga kita tetap senantiasa bersolawat setiap hari, setiap waktu. Jadi sebelum mengakhiri video, bagi kamu yang sedang dalam keterpurukan, dalam kesulitan, dalam masalah, sulit rezeki, atau dikejar hutang, rutinkanlah mendawamkan solawat. Semoga dengan ini semua permasalahan kita dapat diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab-sebab salawat kita. Dan bagi kamu teman-teman yang sudah mengalami keajaiban dalam bersalawat, silakan komen. Dan aku juga akan berbagi kisah atau pengalamanku saat baru-baru mengenal ilmu tentang salawat ini.
dan itu langsung dibayar kontan. Baiklah, itu saja dulu teman-teman dalam video kali ini tentang sholawat Jibril, dan dalam video berikutnya nanti aku juga akan membahas sholawat Sajaratul Nuqud atau yang disebut dengan sholawat pohon uang. Mungkin kalian sudah pernah mendengar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Semoga kita bisa istiqomah dalam bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.